Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dipanggilah Allah ini untuk melaksanakan ibadah yang merupakan salah satu ibadah fardu. Jadi kutiba ayat furidhah. Lalu mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada banyak orang yang puasa tapi kenapa kembali melaksanakan maksiat? Padahal sudah puasa 1 bulan lamanya. Ya. Kenapa kira-kira kembali yang juli kembali? Ya. Mungkin makanan bisa ditahan, minuman bisa ditahan, tapi saya percaya. Faman suamahu, barang siapa yang puasa yang bulan Ramadan, wa qamahu, dan bangun malam laksanakan sholat sunat, imanan, karena iman ya, betul-betul beriman, wahtisaban, dan mengharap balasan dari Allah, kharaja min dunubi, keluar dari dosanya, kayauma waladatu, seperti hari dilahirkannya ibunya. Jadi untuk itu perhatikan sholat. Jangan sampai nanti libur, sholatnya juga ikut libur. Ada saja jangankan di luar sana, di rumah. Ya mudah-mudahan Bapak perlu diketahui sebenarnya, ya, perlu diketahui sebenarnya awal pertama Nabi terima dari Allah salat. Berapa kali tadi itu? 5 kali sebelum ini berarti 50 kali. Jadi Allah memanggil orang yang beriman, termasuk itu apa dipanggil Allah orang yang beriman? Ya, kenapa Allah memanggil orang yang beriman? Itu apa kira-kira? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dipanggilah Allah ini untuk melaksanakan ibadah yang merupakan salah satu ibadah fardu. Jadi kutiba ayat furidhah. Ya, kalau biasa kan kataba menulis, kutiba ditulis. Jadi bukan berarti ditulis, tapi berarti furidah, difardukan, diwajibkan. Siapa tadi diwajibkan ini orang berpuasa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang dari sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Artinya bertakwa, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Itulah tujuan daripada puasa. Kemudian kata la'alla,
Ya, jadi kalau la'alla artinya Allah yang mengatakan itu litahqiq, kata pasti. Jadi kalau Allah mengatakan la'alla itu litahqiq, kata pasti, tidak sama dengan kita hambanya. Ya. Jadi berarti orang yang beriman ini yang melaksanakan ibadah puasa itu pasti dia takut. Ya, pasti dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada banyak orang yang puasa tapi kenapa kembali melaksanakan maksiat? Padahal sudah puasa 1 bulan lamanya. Ya. Kenapa kira-kira kembali? Yang judi kembali. Ya. Kira-kira apa? Jadi ini puasanya apa? Ya. Belum sebenar. Bisa saja cuma yang dia tahan adalah lapar dan haus. Padahal tidak sebatas itu yang ditahan orang-orang yang puasa. Bukan hanya makan, bukan hanya minum, bukan hanya bersetubuh, tapi ada banyak hal-hal yang lain. Seperti mata melihat kepada yang maksiat, kita harus tahan juga. Telinga mendengarkan yang tidak baik, kita harus tahan juga. Berarti telinga juga perlu puasa, mata juga perlu puasa. Ya. Hanya nanti ini yang menjadi persoalan. Mungkin makanan bisa ditahan, minuman bisa ditahan, tapi saya tidak percaya kalau tidak itu. Itu yang perlu sekarang dipikirkan. Kira-kira ketika libur Ramadan nanti, apa memang puasanya bisa betul-betul menghasilkan, membuahkan yang namanya muttaqin, orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi sekarang perlu dipikirkan kira-kira jalan apa yang kita bisa lakukan. Yang tentunya iman kita perlu kuat, iman kita perlu berbaharu, ya, supaya apa yang dalam sesuatu itu yang ditindis, kalau memang sesuatu yang tidak baik, bagaimana tidak dilihat. Yang perlu kita tindis, yang perlu kita lihat adalah yang baik. Pasti nanti ini akan berhadapan kamu itu yang tantangan utama nanti. Untung kalau orang-orang yang ceramah dilihat, orang-orang yang mengaji dilihat. Tapi kalau sampai anak perempuannya orang yang dilihat, bahaya. Akan ada. Ya. Itu yang bahaya nanti. Karena jelas di rumah tidak sama dengan di pondok. Di pondok mungkin artinya ya bisa saja dibatasi pegang HP. Nanti mau nelpon sama ibu bapak baru ya, tapi kalau di rumah, kalaulah mungkin tidak bisa pada waktu masih orang tuanya belum tidur, tapi ketika tidur dia berusaha bagaimana
mendapatkan itu HP. Bahkan jangan-jangan nanti ada yang memaksa orang tuanya beli HP itu kita ini. Saya kira sudah dibaca. Nabi sudah menyampaikan tentang cara bagaimana memperbaharui, bagaimana memperkuat. Ya, qila ditanya Rasul Rasul ditanya, sahabat bertanya kepada Rasul. Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul kepada sahabatnya? Fa'aktiru min qawli la ilaha illallah. Itulah jawabannya. Ya. Fa'aktiru min qawli la, perbanyaknya membaca kalimat la. Tapi nanti yang jangan sampai nanti yang lebih banyak yang lain. Jadi artinya sekarang harus diperkuat memang ini. Jadi karena ini mau tidak mau pasti berhadapan nanti. Yang persoalannya kalau sampai ke masjid masih dibawa. Enggak perlu, enggak usah. Masih tinggal saja di rumah. Itu yang tantangan. Bisa pikirkan dengan sekarang kira-kira di antaranya tantangan berat apa ini nanti. Nah, apa yang di dalam HP itu pokoknya semuanya ada. Mau yang kecil ada, mau yang besar ada, mau yang dekat ada, mau yang jauh ada, mau yang baik ada, mau yang tidak baik ada. Yang mana tidak ada. Apa yang tidak ada dalam HP? Sesuatu apa yang tidak ada? Ini bahaya. Sekali lagi kepada adik sekalian, perkuatlah, perkokohlah iman kita. Jadi, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan atau yang dapat dihitung. Wa kharaja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf qala Ibnu Majah meriwayatkan hadis dan Baihaqi dari Abdurrahman bin Auf. Qala, berkata Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadhan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamah. Syahrul Ramadhan syahrun, bulan Ramadan adalah bulan kataballahu alaikum, telah wajibkan Allah atas. Jadi bulan Ramadan itu kita wajib melaksanakan apa yang wajib kita laksanakan dalam bulan Ramadan, siyam puasanya Ramadan. Jadi perhatikan. Wasanan tulakum qiyamah, dan saya
sunahkan kepadamu atau saya contohkan kepadamu qiyamahu bangun malam yang melaksanakan sholat. Jadi bukan hanya bangun tapi melaksanakan sholat sunnah. Faman shamahu, barang siapa yang puasa yang bulan Ramadan, wa qamahu dan bangun malam laksanakan sholat sunat, imanan karena iman, ya, betul-betul beriman, wahtisaban dan mengharap balasan dari Allah, kharaja min dunubi, keluar dari dosanya, kayauma waladatu, seperti hari dilahirkannya ibunya. Jadi orang yang puasa bangun malamnya melaksanakan sholat, ya, karena iman, ya, karena berharap pahala dari Allah, itu diampuni dosanya. Kayauma waladatu ummuhu, ya, seperti hari dilahirkannya ibunya. Berarti sudah tidak ada dosa, sudah tidak ada dosanya, karena jelas anak atau bayi yang baru saja lahir tentu tidak ada dosa, tidak berdosa. Laksana inilah orang yang puasa dalam bulan Ramadan dan bangun malam melaksanakan sholat. Kemudian tadi keterangan imanan, karena iman, ya, itu dia puasa dimaksud itu iman, al-i'tikadu bihaqqi fardidati shaumi, ya, mengiktikadkan kebenaran fardunya puasa, meyakini atau meningkatkan bahwa puasa Ramadan itu adalah fardu. Jadi mudah-mudahan Allah menerima doa kita dalam bulan ini. Sudah berdoa toh? Apa doanya? Allahumma barik Wabalighna, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Kita sampai di dalamnya bulan yang sumu, bulan yang dilipat gandakan pahala di dalam, bulan yang dihancurkan dosa di dalamnya. Wa Ahmad an Abi Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Di Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah, berkata Abi Hurairah, man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan imanan karena iman,
Syaban. Ya, dan mengharap balasan dari Allah. Ya, ghufir lahu. Ya, diampuni baginya, apanya diampuni baginya? Dosa ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lalu dari dosa, wa ma ta'akhkhara, dan ini akan dan yang akan datang. Bagaimana caranya diampuni? Belum melaksanakan. Artinya apa? Ya, kalau betul-betul puasa, ya, bukan hanya makanan yang dia tahan, minuman yang dia tahan, ya, termasuk yang dia tahan apa yang membatalkan pahala puasa. Karena bisa saja orang puasanya diterima, sah, sudah tidak berdosa, artinya sudah tidak wajib dia ganti, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa tidak ada pahalanya? Karena melaksanakan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Hati-hati. Dari wa huwa anhu, yaitu Ahmad lagi mengeluarkan dari Abi Hurairah mereka hadis man tadi man adraka ramadhana wa alaihi min ramadhana syai'un fa innahu la yuqbal minhu hatta yasumah. Man adraka, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, artinya siapa yang masuk sempat sampai masuk Ramadan, wa alaihi, dan atasnya min ramadhana, dari bulan Ramadan, syai'un, sesuatu, artinya ada puasanya yang tidak diganti, ada qadanya. Wa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumma, sungguhnya itu tidak diterima dari puasanya sampai dia puasakan. Jadi Ramadan yang lalu ada qadanya, dia tidak ganti masuk lagi Ramadan, itu paham tidak diterima puasanya yang lalu sampai dia ganti. Jadi bagaimana kalau tidak sempat, dia lupa dia lupa, nanti masuk Ramadan, Ramadan ini nanti masuk baru naikkan, ada qadaku dulu ini tidak sempat diganti, berarti nanti sekalian selesai Ramadan baru diganti. Wa Abu Ya'la an Ibn Abbas Ural Islami wa qawaidud dini salasat. Ural Islami, pegangan Islam.
pegangan Islam. Wa qawaidud dini dan sendi agama. Salah satu adati. Jadi adati. Mana itu tiga? Alaihinna, atas tiga itu ussisal Islam, dibangun Islam. Man taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan satu dari tiga, ya, satu saja dia tinggalkan, bahwa biha kafir, maka dia dengannya adalah kafir. Ya, dengan meninggalkan itu dari satu, maka termasuk orang yang kafir. Halal dan alat darahnya nanti bisa dibunuh, tapi jangan kamu nanti yang bunuh. Ada yang berkewajiban, ada yang punya kewenangan. Pertama dari tiga itu tadi, syahadatu an la ilaha illallah, persaksian sungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, sungguhnya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Yang pertama. Yang kedua, wassalatul maktubat. Salat yang diwajib. Mana itu salat yang diwajibkan? Salat 5 waktu di. Kenapa disebut 5 waktu? Kenapa disebutkan salat 5 waktu? Karena dilaksanakan itu salat ada 5 waktu. Pertama waktu 2, 3, 4, 5, dan 5 kali nih. Perlu diketahui sebenarnya, perlu diketahui sebenarnya awal pertama Nabi terima dari Allah salat. Berapa kali kan itu? 5 kali sebelum berarti 50 kali. Cih, itu malah makbul. Oh, ay. Yeah. 50 kali. Ya memang seperti itu. Menurut riwayat, salah satu riwayat, ketika Nabi setelah menerima sholat 50 kali itu dari Allah, ketemu Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ini dia tahu, dia paham bahwa umat Muhammad itu kecil. Jadi ketemu Nabi Musa,
Kata Nabi Musa kepada Muhammad, wahai Muhammad, kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhanmu, minta, bermohon supaya dikurangi. Kasihan umatmu itu kecil. Deh, kalau sampai 50 kali itu, wah, jangankan 50 kali deh, 5 kali saja sehari semalam ini masih banyak yang berat kepalanya melaksanakan. Hai, kira-kira bisa dibayangkan kalau sampai 50 kali itu yang dilaksanakan sampai sekarang. Ayo, mana kira-kira? Nabi itu kembali bermohon kepada Allah untuk dikurangi. Allah menerima dan dia mengatakan 1 kali dikurangi itu 5, 1 kali naik dikurangi 5, seterusnya. Dan mengatakan berkali-kali sampai di itu pun masih ada yang berat kepala. Buktinya ketika Nabi belum Mi'raj, belum naik ke langit, ada memang yang dilihat Nabi, perumpamaan. Ada beberapa yang dilalui Nabi. Pada waktu Isra, belum naik ke langit, masih sementara perjalanan. Dari mana perjalanan Nabi itu? Dari Masjidil ke Masjidil. Di antaranya Nabi dia lalui, ada orang yang kepalanya pukul, hancur, pukul sampai hancur kepalanya. Sudah hancur, kasih bundar lagi kembali, dihantam lagi, hancur lagi, seterusnya. Sudah hancur, kasih bundar lagi, dihantam lagi, dipukul lagi, hancur lagi. Jadi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Ya, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril karena pada waktu itu Nabi sama-sama dengan malaikat Jibril, didampingi malaikat Jibril. Apa jawaban malaikat Jibril? Haula'il ladzina tatasakalu musuh anis sholat. Inilah orang-orang yang berat kepalanya melaksanakan sholat, hingga dipukuli seperti itu. Pukul hancur, dipukul seterusnya. Ya. Kenapa? Dia tidak mau melaksanakan sholat. Jadi tadi ini apa? Yang kedua, ya, pegangan Islam adalah sholat. Jadi untuk itu perhatikan sholat. Jangan sampai nanti libur, sholatnya juga ikut libur. Ada saja jangankan di luar sana, di rumah, ya mudah-mudahan bapaknya, orang tuanya tetap ngawasi juga. Di pondok saja biasa masih ada waktu sholat jamaah keliling di belakang, sembunyi di kamar, baring di balai, padahal sehat di waktu sore. Ketika subuh sakit dia, kalau sore main bola, subuh baring di balai sakit. Kembali sehat, balai sakit. Ya. Jadi mau perhatikan sholat. Jangan sudah ada.
Jadi maksudnya diserahkan lagi sholatnya sholat. Alangkah ganjinya nanti kalau sampai terjadi di antara kamu ini ada yang malas sholat, yang malas sholat jamaah. Kita ini adalah teladan, contoh, uswatu. Ya. Jadi kalau kita yang tidak rajin sholat jamaah, bagaimana yang lain bukan santri? Apalagi kalau dekat masjid. Jadi karena lonceng sudah menyuruh kita keluar sebenarnya. Kasihan kalau tidak diikuti. Kena mati. Saya kira sampai di sini sudah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita.